Untuk menjaga kelestarian sumber daya air ini tidak bisa tidak bisa diserahkan pada satu unit atau satu pihak saja. Memang perlu kolaborasi, perlu kerjasama berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga yang ada. Jadi kan pelestarian sumber daya air ini kan menyangkut tidak hanya di badan air sungainya saja, tapi bagaimana air yang datang ke bumi itu bisa masuk ke dalam tanah. Nah, tanah ini kan notabene umumnya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bahkan ada privat kan, ada pengusahaan oleh perusahaan atau masyarakat atau ini yang kemudian itu juga menjadi bagian dari pengelolaan supaya bisa menahan air, memasukkan air ke dalam tanah. Dan ketika air masuk ke dalam tanah, terinfiltrasi, tersimpan dalam tanah, membentuk mata-mata air, kemudian inilah yang masuk ke sungai, itulah pengelolaan air atau konservasi sumber daya air yang baik. Jadi yang paling penting nanti bagaimana kita menangani atau mengkonservasi air di kawasan-kawasan hulu ya, di kawasan tengah sampai ke hulu. Nah, kalaupun hari ini kita sudah menghadapi misalnya penggunaan lahan itu untuk berbagai kepentingan di luar vegetasi, di luar tumbuhan, kan ada teknologi yang lain. Ada teknologi mekanik, ada seperti saya sebutkan tadi, ada embung, ada sumur resapan, ada tandon air, menangkap air, bak-bak air, atau membuat taman, membuat kebun yang ramah terhadap bisa menyerap air dalam jumlah banyak gitu kan. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan di sekitar kita itu, baik di lingkungan pemukiman, perkebunan atau pertanian, kehutanan juga, bagaimana dia ramah terhadap kehadiran kedatangan air. Ya caranya itu tadi, kita harus berupaya bagaimana meningkatkan infiltrasi tanah, meningkatkan kapasitas infiltrasi dengan cara macam-macam. Kalau vegetasi oke lah, itu yang sudah sangat konvensional gitu kan, adanya hutan, tanaman dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lupa lakukan juga tindakan mekanik yang bisa melakukan itu. Memanen air, ya water harvesting itu harus kita lakukan. Memanen air bisa dengan pembuatan embung, sumur resapan, biopori atau bak penampung atau juga macam-macam itu. Jadi konsepnya kita bagaimana memanen air yang banyak yang datang dari atmosfer bumi ini, yang datang dari langit gitu ya. Kira itu. Pelaksanaan sidang 3 TKP SDAWS Belawan Ular Padang ini adalah untuk membahas rencana alokasi air tahunan pada wilayah Sungai Belawan Ular Padang. Nah, ini adalah bagian daripada pengelolaan sumber daya air, di mana merupakan kewajiban dari Balai untuk menyusun rencana alokasi air tahunan pada setiap wilayah sungai. Nah, ini sudah disusun oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II, sehingga ini perlu dibahas dalam sidang TKP SDA wilayah Sungai Belawan Ular Padang, supaya nanti di dalam sidang ini semua akan terintegrasi dan terpadu antara pemangku kepentingan ataupun stakeholder, sehingga nanti diharapkan dari hasil pembahasan sidang TKPSD ini itu pengalokasian air itu sesuai dengan prioritas ya,